Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Ayu Purwaningsih, saya wartawan lepas yang tinggal di Jerman. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Gimana di Jerman Baik, Pak. hari ini? Apakah sudah mulai panas? Kita lagi transisi dari musim semi mau Ya, menuju ke musim panas. Ini lagi musim aduh, seminya nih. itu enak tuh ya, banyak bunga-bunga yang baru berkembang, baunya wangi ya. Lalu, tapi bahaya juga buat hidung katanya ya, suka suka apa? Snupfen gitu ya, suka pilek ya, karena Ya, sore alergi masuk. ya. Yang Buat alergi. orang-orang yang punya alergi itu agak menderita di musim ini Ini ya. karena serbuk-serbuk berterbangan. Bertebaran di mana-mana ya. Lalu Mm-mm. Ayu ada di mana sekarang? Saya posisinya di Kota Bonn. Di Kota Bonn. Dan Anda adalah freelancer atau kita sebut sebagai jurnalis ya, jurnalis. Dan di situ memberikan informasi tentang macam-macam, diantaranya tentang tentunya yang baru-baru ini adalah Hannover Messe barangkali ya. Iya, Pak. Hannover Messe di mana Indonesia seharusnya kan menjadi host yang terbesar waktu itu tahun berapa ya? 2022 ya, yang nggak Ya, jadi itu, yang nggak yang jadi ya. akhirnya virtual, akhirnya virtual. Iya, Nah, dan kali ini Indonesia mendapat kehormatan menjadi negara mitra disebutnya negara untuk mitra. Hannover Messe atau pameran industri atau manufaktur. Dan saya dengar ininya responsnya sangat besar ya. Saya lihat juga misalnya Pak Jokowi datang gitu ya, Oh, disambut oleh Olaf Scholz gitu ya, oleh Burgermeister Hannover juga nyambut kalau nggak salah ya. Siapa aja yang nyambut Pak Jokowi waktu itu? yang jelas sih warga negara Indonesia tumpah ruah. Pak Jokowinya langsung diserbu, dikerubungin, banyak Berhubungnya ya. banget sama warga yang udah menunggu dari sore hari. Jadi sudah dikasih tahu padahal Pak Jokowi datangnya masih malam, masih sekitar jam setengah 9 malam. Tapi dari sore hari jam 5 saya tiba di sana, sudah Hmm. banyak sekali warga negara Indonesia, Hmm. sampai anak-anak kecil juga di sana udah nunggu Pak Jokowi. Ingin Mereka lihat Pak pakai Jokowi ya. Ya, ya. baju-baju daerah. Terus Hmm. begitu datang setengah 9 lebih, hampir jam 9, 9 kurang datang, wah langsung semua ngerubung. Kayak semut ya. Jadi memang Mm-mm. kangen kali ya sama sama Pak Jokowi ya, sama Indonesia. Terus tapi Pak Jokowi nggak sendiri sama Ibu ya. Iya, dan menterinya cukup banyak. Menterinya banyak. Di antaranya yang saya Mm-mm. lihat itu Ibu Retno juga ada di situ ya. Ibu Retno Marsudi ada, Menteri Ya, Luar Negeri ya. ada, Menteri Investasi ada, Prestasi ada ya. Menteri Koordinator Perekonomian juga hadir. Terus Menteri Perindustrian sudah pasti ada ya. Iya, iya, iya. Jadi Mbak Ayu berada di sekeliling mereka ya sebagai wartawan, tentunya mudah aksesnya ya ke mereka gitu ya. Atau ketat ini, Hmm, penjagaannya ketat. Kalau saya lihat sih biasa aja ya, Biasa tidak aja. terlalu berlebihan juga. Ya. Buktinya langsung bisa dikerubungin, datang langsung dikerubungin. Tapi tentu saja untuk minta janji wawancara itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi terpaksa harus nunggu sampai mereka selesai rapat malam hari itu ya. Em, Keesokannya gitu setelah presiden tiba, keesokannya kita nunggu di atas jam 10 malam. Saya lupa persisnya, tapi kita tunggu di pintu ruangan rapat. Nah, setelah Hmm. menteri selesai, ya kita langsung tanya langsung apa aja perkembangan dari hasil negosiasi atau pertemuan eh, G2B, G2G, pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke pebisnis, dan Bisnis apa ya. aja yang didapat dari situ. Dan kemarin itu total investasinya hampir 2 miliar dolar Amerika ya, buat dibawa pulang. Jadi hari ketiga sudah diumumkan itu totalnya tuh hampir 2 miliar dolar Amerika, dan itu belum termasuk misalnya rencana investasi dari
raksasa kimia di sini seperti BASF, kemudian dari Volkswagen itu belum masuk tuh. Maksudnya anak perusahaannya Volkswagen juga akan tanam modal di sana, yaitu namanya perusahaan PowerCo. Nah, dua itu belum MOU tuh. Oh, Jadi belum belum. Ya. MOU sama dua raksasa kimia itu aja udah dapatnya tuh kemarin hampir 2 miliar ya. Lain 2 miliar sendiri ya. dolar. Ya, ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya, Ayu, Indonesia itu di mata EU ya, atau European Union itu seperti apa sih? Apakah kita ini memang sudah sebegitu canggihnya gitu ya? Atau di mata mereka itu kita seperti apa sebetulnya? Di mata mereka, kalau menurut pengamatan saya itu mungkin ada hubungan, ya namanya seperti teman ya, kadang rukun, kadang konflik. Terutama juga untuk masalah, misalnya untuk perundingan perdagangan bebas gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah lama sekali, sejak tahun 2016 digagas, direncanakan untuk ada hubungan perdagangan bebas Ya. di antara Indonesia dengan Uni Eropa. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata juga itu tidak begitu mulus gitu. Buktinya sampai detik ini juga masih terus negosiasi. Kalau nggak salah perundingannya sampai belasan, sudah ke-14 mungkin gitu Alot ya. ya, alot. Cukup alot, dan terakhir itu kebetulan disinggung lagi oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz ketika ada acara resmi pada saat pembukaan Hannover Messe atau pameran industri Hannover Messe itu, di mana Kanselir Jermannya bilang juga, ayolah nanti dari Jerman sendiri akan ikut membantu bagaimana supaya perundingan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa itu nanti bisa lebih lancar lah, karena ini sudah Terlaksana. terlalu lama ya, udah berlarut gitu. Ya, ya, ya. Dan ya kemungkinan juga mungkin ya tidak lama lagi ya Ya. bisa Saya akhirnya rasa, selesai. ya, saya rasa Indonesia ini cukup dikenal oleh Eropa ya sebagai leader di regional kita di ASEAN ini ya, untuk mempromosikan demokrasi misalnya. Kita negara paling bebas kayaknya ya di negara ASEAN ini ya. Jadi demokrasi udah pasti terbaik lah Indonesia itu. Kemudian human rights, walaupun tanda kutip ya human rights ya, katanya ada juga pelanggaran-pelanggaran tapi saya nggak tahu. Kemudian yang lebih penting lagi sustainable development. Jadi kita ini sudah masuk ke circular economy yang bertujuan akan menggunakan energi bersih, gitu kurang lebih gitu ya. Betul. Ya, karena ekonomi sirkular itu dinilai sudah bisa memberikan salah satu solusi gitu ya, bagaimana bisa kita jalan keluar untuk menuju kehidupan yang lebih hijau lah gitu ya. Karena kalau sebelumnya dengan ekonomi linear itu kan lebih menitik beratkan pada profit, dan Ya, setelah itu dikemanakan gitu, ya, gimana. Nah, ya. di Eropa sendiri lagi gencar-gencarnya gitu, tapi itu juga masih dibilang belum sepenuhnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri yang cukup menarik, mereka juga sudah mulai mengembangkan ekonomi sirkular, dan bahkan ada perusahaan-perusahaan, misalnya di Lampung itu ada satu perusahaan besar, tidak perlu disebutkan namanya, dia tuh bisa mulai dari penanaman nanas dan singkong gitu ya, diproduksi, diolah gitu. Nah, nanti kan ada kulit-kulitnya tuh singkong atau nanas. Nah, itu tuh kulit-kulitnya nanti diolah lagi jadi Diolah lagi. untuk dijadikan pupuk, Nggak ada sisa dijadikan lah juga. pokoknya. Dan itu cukup menarik karena setelah itu juga jadikan pakan ternak juga gitu, makanan hewan, dan makanan Ya, hewannya ya, itu ya, nanti ya. kan hewannya seperti sapi itu kan akan ada kotorannya ya. Nah, kotorannya juga dimanfaatkan nanti untuk pupuk gitu. Nah, terus sementara yang sampah liquidnya dari kulit nanas dan kulit singkong itu juga masih bisa dimanfaatkan lagi. Jadi banyak yang buangan-buangan itu diupayakan untuk bisa Puter. dimanfaatkan
menjadi sirkular, jadi Sirkular. muter-muter di situ. Nah, itu cukup menarik ya, karena Ya, ini ya, ya. perusahaan yang melakukan itu gitu. Perusahaan-perusahaan udah mulai bergerak ke arah situ. Kita harapkan ke depan juga akan lebih makin banyak gitu. Ya, ya. Makin banyak Dengan atau tanpa kesadaran itu. support pemerintah barangkali ya. Jadi Betul, kita kalau misalnya kita lihat yang tanpa support pemerintah itu bahkan dilakukan oleh civil society. Misalnya ada organisasi-organisasi yang sebetulnya organisasi biasa aja, mereka cuma ingin supaya baju-baju itu kan industri fashion itu sampahnya besar sekali ya, karena tiap musim ganti gitu ya. Dan itu sampahnya luar biasa, orang nggak pernah berpikir ke situ, paling kalau di Indonesia jadiin elap gitu ya. Nah, kemudian ada sekelompok anak-anak muda, oh kenapa enggak gitu, kita bisa ubah itu jadi sesuatu yang baru, misalnya jadi sarung bantal, kemudian jadi karpet, dan juga memanfaatkan penjahit-penjahit yang lokal gitu untuk dipekerjakan, sehingga itu juga UMKM ya, memberikan UMKM. manfaat secara finansial kepada penjahit-penjahit lokal tersebut. Nah, itu kan cukup menarik ya itu. Nah, Sangat. kita harapkan inisiatif-inisiatif seperti inilah yang nanti ke depannya akan semakin banyak juga dilakukan oleh masyarakat di Indonesia gitu, Pak, Ya, kurang ya. lebih. Jadi kita ini sebetulnya memang bangsa yang kreatif dan inovatif ya, Mbak ya. Inovatif. Kita sudah terbukti kan dengan karya-karya anak bangsa yang sudah mulai dikenal ya, mulai dari batik dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi Iya betul. Nah, itu salah satu juga yang kemarin juga ditampilkan di Hannover Messe. Jadi ada, kalau kita kenal kan yang batik yang mahal tuh batik tulis ya, ya mahal banget. batik tulis. Nah, kemudian ada satu perusahaan gitu di Yogyakarta, mereka juga membuat satu mesin. Mesinnya itu kemudian bisa menyerupai hasil dari batik tulis itu. Jadi teknologinya dipakai bagaimana supaya nanti hasilnya bisa sama untuk dari hasil batik tulis, dan itu juga masuk di dalam pameran di Oh, Hannover Messe. Itu juga karya anak bangsa ya. karya anak bangsa. Banyak banget ya di Hannover tahun ini yang ikut ya ke sana ya. Kalau nggak salah sih hampir lebih dari 100 pemamer dari Indonesia ya, eksibitor dari Wow. Indonesia yang diajak Ya, ikut ya, serta ya. di sana. Meskipun stand-nya nggak besar-besar karena banyak banget yang diajak gitu, stand-nya Ya, ya, ya. kecil-kecil gitu. Oh, Tapi banyak dan variatif. Yang cukup menarik adalah bagaimana menggunakan artificial intelligence dan oh, oke. digitalisasi untuk produk-produknya. Jadi kemarin itu banyak kayak startup mereka bikin Ya. robot-robotan, di Robot ya, antar ya. di antaranya adalah robot untuk membuat ventilator. Hmm. Ventilator di rumah sakit jadi alat untuk pernafasan. Nah, itu meskipun spare part-nya masih diimpor dari Jerman gitu, tapi paling enggak mereka udah bisa membuat itu sendiri gitu, dan udah dimanfaatkan di rumah sakit-rumah sakit. Luar Jadi biasa. ke depan sih mereka bilang, oh waktu saya sempat ngobrol, ini spare part-nya kita juga kepingin banget bikin gitu ke depan gitu. Hmm, Dan luar itu ada biasa. beberapa tuh yang muncul dengan ide robot-robotnya, dan juga ada Itu satu perusahaan yang mereka juga inisiatif untuk memberikan pelatihan kepada, kalau sekolah kejuruan apa ya, jadi tingkatnya SMA tapi kejuruan, SMK supaya gitu ya. supaya mereka bisa Vokasi, vocational membuat education. membuat robot sendiri gitu. Jadi untuk robot logistik, jadi untuk mengantar barang dari satu titik A ke titik B, itu bisa dipakai untuk sektor logistik, untuk industri makanan, otomotif, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak SMA itu udah tahu caranya bagaimana sih untuk membuat mesin seperti ini, sehingga ketika mereka lulus dari sekolah terus bekerja, mereka udah bisa sesuai order untuk membuat sesuatu. Misalnya, "Bikin dong mesin ini," gitu, buat nganterin apa ya, Tupperware dari sini ke sana misalnya, semacam itu, gitu. Jadi cukup menarik sih, dan banyak anak-anak muda gitu udah punya Kreatif ya, lucu ya. kreativitas Ya, semacam itu, gitu. ya, ya. Senang sekali sih ngelihatnya. Ya, ya. Jadi itu memang state of the art teknologi ya, di mana orang sekarang memang masuk ke kecerdasan artifisial gitu ya. Jadi luar Mhm. biasa ya, bahwa Indonesia bisa ikut dengan teknologi yang mutakhir gitu, itu juga sudah merupakan satu pujian
tersendiri. Dan itu harus didorong terus ya supaya kita nggak ketinggalan. Kalau kita lihat kan Jepang, Korea Selatan, belum lagi Cina itu kan merajai banget. Dan Indonesia kenapa enggak gitu? Kita Ya, ya. punya banyak anak-anak yang kreatif dan mereka itu harus dikasih kesempatan untuk bisa melakukan itu. Masalahnya kan sekarang akses kepada di pendidikannya itu yang kadang-kadang masih jadi hambatan gitu. Tidak semua anak-anak punya kesempatan yang sama. Itu yang paling penting, Pak. Jadi kalau kita lihat, oke, sekolah-sekolah bagus, tapi biayanya mahal gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri kan beda gitu. Semua anak di sini bisa masuk ke sekolah tanpa harus bayar gitu, dan itu sama rata gitu. Jadi nggak ada yang punya privilege dia akan dapat pendidikan yang lebih tinggi dari yang lain. Itu kan artinya menutup kesempatan buat yang lain. Nah, kita perlu banget sistem seperti itu di mana anak-anak Indonesia tanpa ngelihat dari ekonominya, keuangan orang tuanya, mereka juga dapat kesempatan seperti itu gitu. Ya, Itu yang saya rasa ideal. kurang dari Indonesia. Jadi Ya, kalau mau masuk sekolah X yang nanti jadi bagus banget metalurginya, bayarannya mahal. Nah, sementara anak-anak itu buat makan aja susah gitu. Nggak ya, dapat kesempatan, boro-boro ya, mikirin buat sekolah. Nah, itu sebetulnya yang selama ini juga menjadi kesedihan saya gitu, karena menurut saya mereka harus dapat kesempatan sama. ya. Katanya di Indonesia ini tambah tinggi kualitasnya, tambah mahal sekolahnya gitu ya. Orang kan maunya, Sampai juta-jutaan itu loh, Pak. udah 60 juta, Terus 70 juta. yang orang tuanya misalnya tukang tahu gimana dong gitu, nggak bisa sekolah Oh, padahal anaknya sebenarnya pasrah, pinter. pasrah mereka. Mm-mm. Ya itu dia nggak, Kan itu kasihan. ketidakadilan, ketidakadilan. Siapa tahu kan anak itu bisa bikin robot sebenarnya. Kalau Iya, iya, iya. Dan saya sih punya moto, bukan moto ya, itu mungkin saya punya kepercayaan sendiri bahwa setiap anak itu sebetulnya punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu gitu, untuk menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang inovatif. ya, Cuman ya memang itu aksesnya harus diberikan sama gitu, ya, kesempatannya harus dimudahkan sama ya. kesempatannya itu. Ya. Jangan Setuju. buat nyari makan aja susah gitu ya, kasihan Iya. kan. Nggak cuma nyari makan ya menurut saya, mereka-mereka itu juga kan tinggal di rumah yang kecil ya Mbak. Jadi dalam satu kamar tuh bisa 4 orang, 5 orang, ditumpuk-tumpuk itu. Gimana mau belajar kalau malam? Gitu ya. Terus jadi Kan gimana mau saingan sama yang di yang Amerika, pakai yang AC di ya, tidur iya, pakai punya notebook, ada 3 biji notebook. Ya udahlah, kita kita yang masih belum 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 merata ke sana ya. Tapi itu akan membaik lah mudah-mudahan lah. Jadi kayaknya ya sih itu tergantung sama nanti pemerintahan. Bentar lagi kan ganti ya pemerintahannya. Apakah pemerintahan yang mendatang itu punya concern, punya perhatian untuk hal-hal seperti itu gitu. Dan itu juga betul-betul saya rasakan sendiri ya. Itu dulu saya susah sekali itu untuk sekolah, itu betul-betul kalau nggak ada biaya ya udah mati aja gitu. Nggak bisa gitu. Jadi itu kita harus berusaha keras banget, Ya, dan ya. itu harus betul-betul, kalau misalnya ada keberuntungan lah dapat beasiswa segala macam. Nah, tapi nggak semua orang juga mendapatkan hal yang sama. Nah, andai kata dari tingkat sekolah dasar itu udah mudah mendapat akses untuk pendidikan, SMP-nya, SMA-nya, begitu pula di universitas, tentu saja itu bisa membantu anak-anak yang nggak mampu, terutama yang di daerah kawasan Indonesia bagian timur yang selama ini bukannya tertinggal sih, saya bilangnya kita ditinggalkan gitu, Ya, ditinggal. ditinggalkan jadi bukan tertinggal Iya, ya. mereka juga nggak mau Beda ya. tertinggal gitu. Ya, tapi nggak Beda dikasih itu. kesempatan ya Ya, ditinggalin itu namanya. ya. Hmm. Ya, mereka juga banyak kerugiannya ya karena tidak mendapatkan infrastruktur yang merata gitu ya. Jadi untuk internet aja mungkin susah gitu ya, untuk Betul. akses-akses lain gitu. Jadi tempat tinggalnya jauh, kalau mau sekolah harus jalan berjam-jam dulu baru sampai sekolah gitu. Banyak cerita-ceritanya yang kita dengar seperti itu ya. Itu Ya, menyedihkan sekali. Sebenarnya kita punya seperti yang Bapak bilang tadi ini, sebenarnya di Indonesia banyak sekali anak-anak yang berpotensi. Iya betul. betul, betul. Ya. Saya juga meyakini banget hal itu. Oke, anyway, tinggal di Bonn sudah lama, Mbak Ayu? Di Jerman sendiri dari 2005 ya, September 2005 gitu Udah saya lama pindah sini. ya, udah lama ya. Udah Tapi sprechen sempat Deutsch-nya udah tinggal. kayak orang Jerman kalau gitu ya.
Ya karena harus sehari-hari ya terpaksa. Nah, Hari-hari ya. sempat pindah ke Kota Köln, itu Kota Hmm, Köln tuh cuma setengah jam dari sini, nggak jauh, kalau naik kereta cuma setengah jam. Nah itu lebih besar kotanya. Jadi Katanya. kalau orang kata, Bonn tuh di mana sih? Deket Köln. Sebenarnya Bonn itu terkenal loh Mbak, kan dulu ibu kota Jerman dia, ya kan. Dan kota itu kan di pinggir kali apa Rhine ya, Sungai Rhine Iya, ya, terkenal betul itu sekali. sebetulnya. Katanya sangat Hmm, indah, betul ya, masih indah kali ya, atau romantis ya. indah. Iya betul. Oke, nah Mbak Ayu, saya Itu sekarang persis di belakang sini, sungainya di belakang Sungai Rhine, dekat bisa saya. berenang, bisa berenang. Enggak sih, banyak kapal lewat ya, nanti ketabrak kapal. Jalan Kapal 5 lewat. menit lah udah nyampe. 5 Oh menit gitu dari ya, sini udah nyampe. bagus dong. Aduh itu ideal tuh bisa tinggal di pinggir kali apa Sungai Rhine. Itu kan sungai yang legendaris tuh, ada ceritanya. Lorelai ya, cerita Lalu lain, iya. Lorelai. Iya itu terkenal Tapi aku nggak sekali. pernah ketemu ya. Lorelai, ya. Kalau ketemu kan Nggak ini, pernah ketemu Lorelai. kalau ketemu kan enak, jadi bisa cerita. Oh saya ketemu Lorelai gitu Mbak. Nggak pernah ketemu Lorelai. Oke. Nah Hmm. sekarang saya mau mengalihkan sedikit topiknya ke arah electrical vehicle, Mbak. Ini kan Mhm, kendaraan listrik ini juga ada kemarin disebutkan oleh Ibu Retno betul. bahwa Indonesia itu ternyata berpotensi besar untuk menjadi negara yang mempunyai bahan baku paling lengkap tuh untuk baterai dari electrical vehicle itu. Sehingga dia itu berpotensi menjadi apa namanya orang-orang industri electrical mesin itu kendaraan electrical itu mereka sekarang melihat ke Indonesia gitu untuk berinvestasi gitu barangkali ya. Itu betul Mbak Ayu. Kalau kita lihat kan kebijakan pemerintah itu untuk kendaraan listrik ya Ya. 2040 tidak ada lagi Hmm. motor yang dijual dengan berbahan bakar fosil. Kemudian Hmm. 2050 mobil-mobil atau roda 4 gitu yang dijual juga semuanya kendaraan listrik ya, mobil listrik gitu ya, mulai 2050 untuk mobilnya. Nah, Hmm. itu adalah satu kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk bergerak untuk menuju ke energi bersih, transisi Hmm. menuju energi bersih, Hmm. dan melepaskan ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil, which is it's good gitu ya, sangat bagus kalau kita betul-betul bisa lebih ramah lingkungan ke depan. Nah, sampai detik ini, namun untuk kendaraan listrik kan membutuhkan baterai ya Pak ya, dan Hmm. baterainya itu sementara masih impor gitu dari negara lain. Hmm. Nah, sementara Indonesia sendiri punya salah satu bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai, misalnya nikel, yaitu Ya, terletak di beberapa wilayah di Indonesia, banyak diantaranya ada di Halmahera nikel, kobalt dan ya. juga di Sulawesi ya. Hmm. Nah, dari hasil perundingan yang terakhir di Hannover Messe itu jadi rencana untuk kerjasama itu kemarin semakin bulat. Jadi ada pengamanan kesepakatan meskipun sampai detik ini penandatanganan MOU-nya masih belum ya. Jadi ada raksasa kimia besar di sini. Yang pertama namanya BASF, Wah, itu berencana untuk investasi untuk yang nikel. besar. Yang kedua itu namanya Volkswagen, pasti pada tahu nih mobil Volkswagen, mobil VW, anak VW. tapi anak perusahaannya yang mengurus Oke, energi yang ya. minat banget namanya PowerCo. Nah, Hmm. ini dua yang dari Jerman. Sementara yang dari Perancis itu Eramet kan memang selama ini Eramet. sudah bergerak di Indonesia. Nah, kemungkinan dari BASF sendiri nantinya akan bekerja sama dengan Eramet tersebut gitu. Jadi ke depan mereka akan investasi untuk baterainya untuk Hmm. kendaraan listrik ini gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang cadangan besar litium kan juga ada di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini potensinya sangat besar dan kalau boleh sih jangan sampai nanti kayak minyak gitu, minyak mentahnya dari kita ekspor ke luar negeri, diolah di sana, kemudian diimpor lagi ke dalam negeri gitu ya. Mudah-mudahan jangan Iya, kayak gitu. Indonesia memang tidak menghendaki itu. Cuma yang patut diperhatikan adalah bagaimana ini kan ekstraksi ya. Kita harus membedakan antara industri dengan ekstraksi. Kalau Hmm. industri itu sendiri lebih kepada mengolah gitu.
mengolah gitu. Dan itu emang industri dibutuhkan di setiap negara kalau mau maju gitu ya, industrinya harus berkembang. Tapi kalau untuk pertambangan itu lebih kepada ekstrak ya, dia melakukan ekstraksi di situ. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana nanti AMDAL-nya di sana gitu. Bagaimana supaya ketika nanti berjalan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Itu yang sangat penting karena itu adalah warisan yang paling penting buat anak cucu kita ke depan. Dan yang kedua, jangan sampai merugikan orang di sana gitu. Kalau misalnya lingkungannya rusak, kan otomatis mata pencarian penduduk lokalnya bisa terganggu. Jadi jangan sampai untuk mengejar sesuatu yang kita, wah ini green nih, kita udah, itu bagus ya menuju sesuatu yang ramah lingkungan. Tapi sementara di bagian lokalnya itu banyak korban, memakan korban. Jadi itu yang harus nanti menjadi menjadi kebijakan yang betul-betul memperhatikan hal-hal semacam itu gitu. Jangan sampai itu terjadi karena sampai sekarang sudah banyak keluhan ya. Orang-orang yang di wilayah tambang itu kasihan gitu. Mau cari ikan aja susah karena pesisirnya udah banyak yang rusak. Semacam itu Pak kurang lebih. Jadi itu yang salah satu nanti harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu aja sih. Jadi memang kita mengharapkan memang sih ada transisi menuju ke energi bersih ya, yang ramah lingkungan, gitu kan, ramah lingkungan gitu kan, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mestinya gitu kan, dari awal di kepala kita harus sudah begitu, dan juga mengurangi dampak negatifnya gitu ya. Nah, Indonesia sendiri sepertinya kayaknya udah mulai ini deh, membangun infrastruktur untuk electrical vehicle gitu. Kayaknya udah mulai mengarah ke sana gitu. Ada apa? Kita sendiri juga punya loh apa produk-produk yang apa? Yang ini mobil anak bangsa gitu ya. Ada, udah kemarin juga dipamerkan kok. Kalau karya, iya itu ada kendaraan listrik juga dan itu bagus sih. Jadi mereka membuat motor listrik ya, misalnya dari kecil juga. Dan itu sudah ada beberapa, bukan cuma satu kok, ada beberapa perusahaan. Dan mereka juga kerjasama. Jadi untuk mengembangkan kendaraan listriknya bekerja sama. Ada beberapa perusahaan dan bahkan juga mereka melakukan pengembangan riset dan teknologi. Ada yang kerjasama dengan Jerman juga gitu untuk transfer teknologi dan lain-lain. Dan itu sangat menarik gitu karena itu membuat kita juga semakin bergerak untuk pengembangan model sendiri yang bisa berkelanjutan gitu ya ke depan. Nah, bahkan ada salah satu kendaraan motor yang pioner itu, dia juga bisa tahan banjir gitu, dan itu bagus sekali kalau kita pakai kendaraan motor biasa mungkin kebanjiran mogok ya. Nah, ini bisa sampai 70 cm gitu, masih bisa jalan. Dan itu ya menarik. Bandel gitu ya, 70 cm udah tinggi itu. Udah tinggi dan itu masih bisa melaju. Jadi itu inovasi-inovasi yang terus buat berkompetisi dengan negara-negara lain yang nggak mau kalah dengan negara lain. Ya, saya lihat juga kayaknya pemerintah juga akan memberikan insentif ya untuk penggunaan electrical vehicle ini ya. Mungkin pajaknya lebih rendah atau apalah, memudahkan ini dan itu, ada fasilitas-fasilitas tambahan gitu. Jadi ya sebagai insentif untuk orang yang menggunakan electrical vehicle ini ya. Lumayan sih, menurut saya sih udah bener gitu ya. Karena dan yang terakhir mungkin Mbak Ayu, kan ada juga yang namanya Just Energy Transition Partnership. Saya nggak tahu, mungkin masih fase awal atau apa, seperti apa. Ini adalah inisiatif global yang apa namanya bertujuan untuk membantu negara berkembang ya untuk melakukan transisi menuju energi bersih, diantaranya Indonesia ini kan masuk ya ke dalam kategori itu. Itu kira-kira perkembangannya sampai di mana, Mbak Ayu, yang Anda tahu? Kalau itu saya belum tahu ya perkembangannya sampai di mana itu. Belum tahu. Belum tahu ya. Tapi inisiatif itu ada dan sepertinya memang masih tahap awal gitu ya. Jadi sempat dibicarain ketika saya di COP Mesir, itu juga sempat dibicarain, Pak. Di Mesir. Wow, jauh sekali ke Mesir. Wow, yang terakhir itu ya. Yang terakhir.
Iya, iya. konferensi besar banget tuh ya di Mesir itu ya saya lihat. Ya, itu konferensi perubahan iklim ya. Mm. Jadi mungkin ada agensi-agensi seperti UNDP ya, UNDP, kemudian ada Renewable Energy Agency yang mengarah ke sana gitu ya. Ya mudah-mudahan Betul. sih artinya kita mengharapkan bahwa penggunaan energi terbarukan ini betul-betul bisa menjadi apa namanya hal yang cocok buat Indonesia karena kita melihat ke depan ini kesempatan bahan baku banyak, semuanya ada, tinggal go gitu ya. Tentunya butuh investasi besar. Nah, itu mungkin kita butuh bantuan EU, European Union atau yang lain-lain untuk investasi. Karena itu pendanaannya kan besar banget. Jadi seperti COP terakhir itu dilakukan di Mesir, itu sudah ada pembicaraan dari berbagai pihak bagaimana untuk mempercepat pengembangan gitu, penyebaran dan juga diseminasi teknologinya ya untuk menuju sistem energi yang rendah karbon gitu. Termasuk juga upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan penyebaran pembangkit listrik yang bersih gitu. Jadi itu yang harus bisa bagaimana meninggalkan pembangkit listrik yang berbasis batu bara. Nah, tapi kebetulan juga pada saat G20, kalau misalnya Bapak masih ingat, itu juga sempat dibicarakan juga kan soal bagaimana kemitraan Indonesia dengan negara-negara lain. Masalahnya pendanaannya cukup besar itu, sampai 20 miliar US dollar kalau nggak salah untuk bisa dekarbonisasi kan itu. Nah, itu cukup besar dan itu harus diambil dari international partner group gitu. Jadi dari negara-negara lain. Dan itu sebenarnya udah dibicarakan lama juga, tapi untuk bisa beralih itu dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ke yang lebih bersih. Nah, itu yang sampai sekarang memang masih belum secara detail gitu dibicarakan atau disampaikan kepada masyarakatnya. Harapannya sih 2050 ini benar-benar seperti janjinya pemerintah net zero emission. Ini bisa terwujud apa enggak nih nanti? Mudah-mudahan. Kita lihat aja ya nanti. Oke, Mbak Ayu terima kasih banyak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk podcast Techniques ini. Dan mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini tentunya bermanfaat gitu ya untuk semua orang gitu ya, untuk edukasi juga. Kita masih terus mengedukasi diri kita untuk memahami apa sih energi bersih ini ya, keterbaruan, kemudian circular economy dan lain-lain. Jadi kita masih belajar gitu ya. Jadi sekali lagi danke, vielen Dank ya. Bitteschön. Untuk waktu yang diberikan, dan sebagai salam terakhir kita berikan salam kompeten ya. Oke? Salam kompeten. Nah, thank you.